Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat malam saya ucapkan dari Purwokerto. Sekarang saya berada di dekat stasiun Purwokerto dan kali ini akan melakukan perjalanan dari Purwokerto menuju ke Jakarta, tetapi dengan cara yang berbeda. Biasanya dari Purwokerto ke Jakarta langsung naik satu kereta api, tetapi kali ini bakal naik dua kereta api. Jadi dari Purwokerto menuju ke Cirebon terlebih dahulu, lanjut dari Cirebon menuju ke Jakarta. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Nah teman-teman, ini area stasiun Purwokerto dan di sini itu ada beberapa penjual angkringan seperti itu. Nah, kami bersama teman-teman Daop 5 Purwokerto itu ngopi di sini nih, Jalan Kober. Tepatnya di dekat Taman Makam Kober Selatan Purwokerto. Dan di sini juga ada logo cafe sih. Tulisan Purwokerto. Oke teman-teman, ini kelihatannya enak banget ya ngopi-ngopinya ya. Ada Mas Garda. Ini Mas siapa namanya? Adrin. Mas Adrin. Ini Mas apa namanya? Alvin. Mas Alvin. Ini Haikal. Mas Haikal. Ini Tino. Mas Tino. Jadi ini ndak umum sih. Kalau ke Purwokerto nggak lengkap beli mendoan teman-teman. Oh iya, wajib itu. Los. Iya kan Mas? Mendoan yang ori hanya di Purwokerto dan Banyumas. Oke, Jadi siap. kalau di selain kota itu Nggak worry. sama cabai. Oke, Mas. Terima kasih banyak ya Mas yo. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas yo. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Garda. Terima kasih atas kunjungannya. Siap, terima Lebih kasih lama atas. di sini. Nanti kita jadwalkan. Ayo kita ke stasiun Purwokerto. Oke teman-teman, ini saya sudah kembali ke stasiun Purwokerto dan lanjut naik kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Cirebon saja. Nah, Purwokerto Cirebon deket banget kok naik kereta api Argo Dwi Pangga. Harga tiketnya berapa Mas? Murah banget loh teman-teman. Naik kereta api Argo Dwi Pangga Purwokerto Cirebon cukup 65.000 karena menggunakan tarif khusus. Jadi tarif khusus ini hanya tersedia di beberapa kereta api dan beberapa rute saja dan hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Belinya itu bisanya hanya lewat KAI Akses atau melalui loket seperti itu. Nah teman-teman, yang tersedia di jalur 3 stasiun Purwokerto ini merupakan kereta api Jayakarta yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan kereta api Jayakarta itu merupakan kereta api penumpang terpanjang yang lewat jalur selatan. Jadi dalam satu rangkaian itu terdapat 14 kereta teman-teman. Untuk penumpang doang, ini panjang banget. Dan saya sudah pernah naik kereta api Jayakarta ya, dan videonya juga udah ada nih. Dan naiknya dari Purwokerto juga. Nah di situ sudah ada tanda bahwa kereta api Argo Dwi Pangga yang akan saya naiki akan segera masuk di stasiun Purwokerto KA nomor 9 dan bakal masuk di jalur 2 di sini, berarti di jalur tengah. Stasiun Purwokerto ini fasilitasnya cukup lengkap teman-teman. Jadi teman-teman apabila kelaparan belum beli minum bisa beli di Indomart, bisa beli di Alfamart, ada Roti O, ada kafe, dan ada CFC juga nih. Tetapi untuk beberapa kedai atau franchise kayak gini itu ada jam bukanya juga kayak gitu. Dan sekarang tuh waktu menunjukkan pukul hampir 11 malam, jadi beberapa udah ada yang tutup kayak gitu. Tapi apabila kelaparan bisa banget sih. Ini kelihatannya Grand Cafe sampai 24 jam deh, karena saya turun jam 2 pagi, dia buka juga kayak gitu. Oke Mas Garda, terima kasih banyak ya. Nanti Oke, sampai jumpa. ditunggu lebih lama di Purwokerto. Oke siap, nanti aku jadwalkan nginep di sini. Yuk, siap. Eksekutif 7 teman-teman. Senangnya di Purwokerto itu saat kereta api masuk itu ada lagu nada kedatangannya teman-teman, yaitu di tepinya Sungai Serayu.
Syahdu banget asli. Oke, ini rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga yang akan saya naiki hanya sampai ke stasiun Cirebon. Di sini sudah menggunakan livery spesial ya, livery G20 teman-teman. Saya naik di eksekutif 7 di sini. Jadi teman-teman, di sebelah kiri saya ini adalah rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga yang melayani relasi dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Gambir. Kereta api Argo Dwi Pangga saat ini sudah menjadi kereta api unggulan yang kecepatannya itu bisa mencapai kecepatan maksimal sampai 120 km/jam dan terdapat free wifi dan terdapat live cooking seperti itu. Oke, karena ini segera diberangkatkan, mari kita masuk. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam kereta api Argo Dwi Pangga yang saya naiki dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Cirebon. Jadi di sini untuk kereta api Argo Dwi Pangga rangkaiannya sudah menggunakan rangkaian stainless steel dan eksekutifnya ini konfigurasi seatnya 22 teman-teman. Kalau menurut saya kursinya ini fit banget untuk badan saya ya, ukuran saya. Di sini saya tingginya 171 cm, tinggi kursinya oke, tetapi untuk keempukan kalau menurut saya agak lumayan keras, tapi that's fine lah, masih cukup nyaman seperti itu. Dan di sini untuk kereta api Argo Dwi Pangga sudah di set menjadi mode malam ya teman-teman, karena batas untuk di setnya menjadi mode malam itu sekitar pukul 10 malam apabila di Jawa. Oke, terima kasih ya mas ya. Mas, mau tanya mas, di kereta makan ada menu minum apa aja mas? Untuk minumnya ada minuman panas sama dingin. Kalau yang dingin ada teh botol, putih, sama nitro koko. Kalau yang minuman panas ada teh panas, kopi yang jahe-jahe gitu ada nggak? Jahe ada, wedang serai sama wedang ubu. Oh, yang kayak ada rempahnya banyak, terus iya. Kayak kapulaga itu apa sih? Itu ada dua, satu ada wedang ubu, satunya lagi wedang serai lemon. Wedang serai lemon ya, kelihatannya wedang serai. Yaudah, habis ini saya ke kereta makan aja deh. Oke, makasih mas ya. Nah, fasilitas di kereta eksekutif kereta api Argo Dwi Pangga ini teman-teman. Jadi di sini langsung tersedia footrest. Jadi bisa untuk pijakan kaki, dan di sini ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Di sini ada stop kontak untuk mengisi daya. Ada tempat untuk menaruh barang atau botol. Di depan kita tersedia kresek untuk mengumpulkan sampah. Ada gantungan di situ, dan di sini ada tirai. Cara membukanya apabila tertutup ya, kita tinggal tarik sedikit, bakal naik sendiri tuh. Dan di bagian atas ini tuh ada lampu baca teman-teman. Lampu bacanya berfungsi dengan baik ya. Dan di bagian armrest ini teman-teman, ini terdapat meja lipat. Nah, jadi meja lipatnya ini bisa untuk makan dan atau kerja menggunakan laptop atau tablet seperti itu. Suasana mode malamnya seperti ini ya teman-teman. Ini cukup nyaman sih untuk tidur. Jadi hanya lampu bagian samping sini yang dinyalakan. Untuk lampu bagian tengah atau lampu utamanya itu dimatikan. Ini keren sih. Oke teman-teman, di sini saya juga langsung mendapatkan health ticket. Jadi di sini ada tisu basah antiseptik ditambah dengan masker. Dan apabila kita naik kereta eksekutif untuk malam hari, kita juga mendapatkan fasilitas selimut. Jadi fasilitas selimut sudah kembali lagi. Tetapi karena ini cuma perjalanan Purwokerto Cirebon, ya nggak perlu dipakai lah ya. Tapi mantap juga sih, walaupun Purwokerto Cirebon itu tidak ada 2 jam, bahkan cuma 1,5 jam, itu kita tetap mendapatkan fasilitas selimut. Ini nilai plusnya sih apabila kita naik Argo Dwi Pangga menggunakan tarif khusus Purwokerto Cirebon. Mantap juga ya, 65.000 tapi dapat fasilitas lengkap apabila kayak kita naik kereta full trip kayak gitu. Ini mantap. Ternyata apabila kita naik kereta api Argo Dwi Pangga ini kedap banget ya teman-teman. Jadi lepas dari stasiun Purwokerto menuju ke arah stasiun Bumi Ayu, Linggapura, Purwo sampai Cirebon, ini asli
kayak suara hentakan roda kereta ke rel itu sedikit banget masuk ke dalam kabin kereta. Ini keren sih. Dan saya berkesempatan untuk mencoba K1018101 yang notabene kereta eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2018. Asli, senyap, kedap, mantep sih ini. Tapi kita belum tahu nih, karena ini kecepatannya kan tidak bisa kecepatan maksimal di peta Purwokerto Purwo. Nanti lepas Purwo Cirebon, mari kita lihat. Itu bakal bisa digeber sampai kecepatan 120 km per jam. Oke, karena ini perjalanan malam hari, mari kita ke kereta makan aja lah ya. Beli sesuatu sambil menikmati sesuatu di sana. Di kereta api Argo Dwi Bangga ini letak toilet pria maupun wanita itu sudah dibedakan. Jadi toilet pria itu tandanya adalah toilet 1 dan di sini warnanya biru. Untuk toilet wanita itu toilet 2 dan warnanya agak pink keunguan seperti itu. Fasilitas toiletnya sama teman-teman. Jadi di sini ada kloset duduk, ada wastafel kecil, ada sabun, ada tisu, ada tempat sampah dan juga cermin. Di kereta makan kereta api Argo Dwi Bangga juga sudah tersedia musola, teman-teman. Jadi musolanya seperti ini tampilannya, cukup untuk 2 orang. Dan yang keren juga sudah disediakan fasilitas sandal untuk wudhu ya teman-teman. Nah, ini menu makanan di kereta makan kereta api Argo Dwi Bangga. Minumannya ada pilihan banyak banget dan di sini saya mencoba menu favorit saya yang baru, yaitu wedang serai lemon. Ini asli enak banget. Saya pertama kali nyoba ini saat naik kereta api Gumarang kemarin ya. Dan untuk pilihan makan itu banyak banget teman-teman. Dan di sini juga sebenarnya tersedia live cooking, tetapi lepas dari stasiun Purwokerto live cookingnya udah habis ya. Nah, untuk menu live cooking itu hanya tersedia nasi goreng Parahyangan Legend, nasi sei sapi, mie godok Jawa dan mie goreng Jawa seperti itu. Tetapi juga ada beberapa pilihan seperti bakso enak, train chicken, nasi ayam geprek itu kelihatannya frozen food ya. Dan di sini aja nasi goreng bakso, nasi sapi lada hitam, nasi rendang padang dan sotoka kayak gitu. Dan kita bisa membayarnya sekarang nggak perlu cash juga, apabila pengen cashless juga bisa teman-teman. Jadi banyak metode pembayaran sih saat ini apabila kita beli makanan di kereta api. Oke, di sini saya hanya ingin membeli wedang serai lemon aja lah. Nanti kalau pengen nambah ya pesen nanti aja lah. Nah, ini teman-teman, menu favorit baru saya yaitu wedang serai lemon. Ini asli enak banget sih. Dan di dalamnya tuh banyak banget kayak ampas-ampas rempahnya kayak gitu ya. Dan ini masih panas. Dan apabila teman-teman ingin rasa yang agak lebih manis, bisa menambahkan gula batu sesuai selera kayak gitu. Ini wajib dicoba sih, tapi jarang banget ada di suatu kereta api. Jadi kelihatannya kereta api eksekutif ada deh, kelas-kelas tinggi lah minimal. Jadi ini salah satu rekomendasi dari saya sih. Ini recommended banget. Malam-malam hangat-hangat gini, udah umum rasanya. Oke teman-teman, asli dingin-dingin malam-malam minum kayak gini udah umum sih rasanya. Alhamdulillah asli. Ini kalau teman-teman suka wedang, ini paling the best sih di kereta. Wedang serai lemon. Merasuk jiwa raga, enak. 9,5/10 sih. Das is costly. Oke teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Argo Dwi Bangga sudah lepas dari stasiun Linggapura. Jadi kereta api Argo Dwi Bangga ini dari Bumi Ayu sampai ke Linggapura itu tidak perlu menunggu antrian, langsung bantai terus, berjalan langsung terus. Untuk kereta api Argo Dwi Bangga ini kalau menurut saya spesial banget ya teman-teman, karena pemberhentiannya itu cukup sedikit. Dari Solo Balapan menuju ke Gambir itu hanya berhenti di stasiun Klaten, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, langsung tujuan akhir stasiun Gambir. Begitu pula apabila keberangkatan dari Gambir, langsung ke Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan. Jadi asli memang kereta unggulan di jalur selatan ini, khususnya Dwi Bangga sama Argo Lawu, itu udah umum sih. Dan istimewanya lagi teman-teman, apabila teman-teman naik kereta api Argo Dwi Bangga itu lebih istimewa, itu naiknya dari arah Jakarta. Karena kenapa? Itu bakal menyusul beberapa kereta api, seperti kereta api Sawung Galih disusul, kereta api Fajar Utama Jogja disusul, kereta api Bengawan disusul, kereta api Tegal Bahari apabila berjalan disusul. Itu ndak umum sih, terutama nyusul Bengawannya itu loh.
berangkat dari Jakarta itu selisih 2,5 jam. Tetapi di stasiun Wates bisa disusul kereta api Bengawannya. Unglaubli Argo Dwi Pangga emang. Dan ini perjalanan dari Purwokerto menuju ke Cirebon itu kayak nggak terasa banget ya teman-teman. Sekitar 1 jam 40 menit. Bayangin, nggak ada 2 jam, ya bisa dibilang 1,5 jam kayak gitu. Dan ini saya duduk di kereta makan, lepas dari Purwokerto langsung ke sini, kayak tiba-tiba udah lepas Linggapura kayak gitu. Itu kayak cepet banget kayak gitu. Dan kerennya di sini tuh rangkaiannya itu nyaman. Jadi peredamnya atau guncangannya itu nggak terlalu terasa. Terutama peredamnya sih, peredamnya the best sih. Jadi kayak kedap banget di dalam kabin penumpang dan di kabin kereta makan kayak gitu. Ini sudah lepas dari stasiun Purwo ya teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar ya setengah jaman lagi lah kereta api yang saya naiki itu bakal tiba di stasiun Cirebon. Nah, dari stasiun Purwo ini sampai ke stasiun Cirebon itu kecepatan kereta api Argo Dwi Pangga bisa kecepatan maksimal sampai 120 km per jam. Dan ini sudah terasa banget ngebutnya. Tetapi kerennya walaupun ini berjalan ngebut banget, ini kedapnya luar biasa asli. Di dalam kabin penumpang ini kedap banget. Teman-teman nggak kedengeran kan kayak gemblodaknya kayak gitu, dan nggak goyang-goyang. Ini asli rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga ini kayak stainless steel the best yang pernah saya coba sih. K1018101 asli ini keren banget. Keren. Bapak ini Bapak Irja naik Langhul ya. Bapak turun di Cirebon ya. Kurang lebih 15 menit lagi dari sekarang. Oke, sampai Cirebon ya Pak. Oke, masih lah ya. Wih, keren banget kondektur di kereta unggulan ini, the best juga sih teman-teman. Jadi ini kan saya turun di Cirebon, saya disamperin oleh bapak kondekturnya dan diberitahu bahwa kurang lebih 15 menit lagi kereta api Argo Dwi Pangga yang saya naiki itu bakal tiba di stasiun Cirebon. Jadi saya disuruh untuk bersiap-siap. Keren sih asli, apabila kondektur di seluruh Indonesia baik di Daop, di Divre kayak gini semua, itu penumpang bakal seneng banget sih. Asli ramah banget dan pakai salam lagi. Harusnya kayak gitu sih. Pelanggan kami hormati, selamat datang di stasiun Cirebon. Selamat datang di stasiun Cirebon. Pintu keluar berada di sisi sebelah kiri kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cirebon. Oke, udah sampai. Mari kita turun teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ini etapa pertama sudah sampai di tujuan, yaitu di stasiun Cirebon. Jadi untuk ke kereta api unggulan itu berhenti di stasiun itu sebentar banget. Di stasiun Purwokerto berhenti normal 3 menit, di stasiun Cirebon berhenti normal 3 menit, asli ngejar waktu banget sih. Dan asli saya akuin untuk rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga ini itu nyaman banget. Kekedapan keretanya itu the best sih kalau menurut saya untuk stainless steel. Walaupun kecepatannya tinggi 120 km per jam, tapi asli nyaman dah umum. Etapa kedua naik kereta api apa ya teman-teman? Ambisi saya sih dari sini menuju ke Jakarta itu tetap naik kereta api Argo. Dan satu-satunya pilihan itu jatuh ke kereta api Argo Bromo Anggrek. Karena setelah lepas Argo Dwi Pangga ini, itu tidak ada kereta api Argo lagi dalam waktu dekat yang ke arah Jakarta. Satu-satunya hanya Argo Bromo Anggrek. Dan waktunya untuk menuju ke Argo Bromo Anggrek itu kurang lebih sekitar 2,5 jam sih. Jadi ya udahlah, kita nunggu di stasiun Cirebon selama 2,5 jam untuk naik kereta api Argo Bromo Anggrek dari Cirebon menuju ke Jakarta. Masih menggunakan tarif khusus. Jadi Purwokerto ke Jakarta naik 2 kereta api Argo dan budgetnya hanya sekitar 230.000, kayak wow, keren. Oke teman-teman, akhirnya setelah sekian lama nggak keluar stasiun Cirebon dan cuma lewat doang, sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon. Ih, nostalgia banget ya. Udah berapa tahun saya nggak lihat bagian luar stasiun Cirebon. Sebenarnya nih saya nggak tahu nih ke Cirebon harus ngapain ya, karena masih lama banget. Ini jam 1 kurang, tetapi kereta api Argo Bromo Anggrek berangkatnya pukul 2.45. Jadi ya kurang lebih 1,5 jam lagi, kayak nyari sahur tapi kok
di bagian depan stasiun Cirebon kayak udah banyak yang tutup kayak gitu. Bingung sih sebetulnya ini mau kemana. Tapi kelihatannya ada yang jual nasi goreng sih di depan kayak sana. Soalnya bawa barang-barang yang lumayan banyak, agak riuh juga sih. Ini asli creepy banget. Saya nggak tahu nih jualan apa gitu. Terus dilambai-lambai kayak gitu. Aduh lah, balik stasiun aja lah. Alah. Pening. Balik. Asli, niat hati pengen nyari sahur ya. Pukul 1 kurang, tapi kok aneh di kota Cirebon ini, terutama di depan stasiun Cirebon di bagian sini. Alah, males sekali. Nah, di sana tuh stasiun Cirebon Kejaksan, dan di sini ada penjual nasi goreng mie rebus kayak gitu. Penyelamat kali ini. Tadi pengen live cooking bakmi godok, tapi ternyata udah habis. Kita ganti dengan bakmi godok di sini ya. Oke, sahur teman-teman, pakai mie rebus. Ini kerupuknya pakai kerupuk udang kayak gini. Oke teman-teman, udah nyari sahur walaupun ini jam 1:04. Saatnya kita masuk ke dalam stasiun aja lah. Rasa feel safe gitu ya apabila di dalam stasiun. Insya Allah lebih aman sih. Oke, mari kita boarding untuk naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi Argo Bromo Anggrek ini merupakan rajanya kereta api ya teman-teman. Tetapi untuk kereta yang saya naiki habis ini itu memiliki nomor perjalanan KA3. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri juga termasuk kereta api unggulan. Jadi untuk kereta api unggulan itu ada beberapa ya. Ada kereta api Argo Bromo Anggrek, ada Argo Wilis, ada Argo Dwi Pangga Argo Lawu, Argo Parahyangan, dan Taksaka. Taksaka itu satu-satunya non-branding Argo yang masuk kereta unggulan. Oke, udah masuk di stasiun Cirebon lagi, dan di stasiun Cirebon ini fasilitasnya juga cukup lengkap teman-teman. Ada beberapa franchise dan ada beberapa minimarket, tetapi beberapa udah tutup juga ya. Jadi udah keluar dari jam operasional. Dan kerennya di stasiun Cirebon ini itu terdapat ruang tunggu yang nyaman banget. Jadi bebas untuk kereta api apapun, penumpang kereta api apapun, kelas apapun, itu bisa nunggu di situ. Kita lihat lah ya. Oh, ini 24 jam weh. Nanti kita beli minum di sini lah. Tapi kita lihat fasilitas yang ada di sini. Dan di sini juga ada itu ya, batik Trusmi. Teman-teman bila ingin beli oleh-oleh atau seperti cenderamata khas Cirebon bisa beli di stasiun Cirebon juga. Nah, ini ruang tunggu. Ruang tunggunya ini keren banget teman-teman. Tapi kita harus agak itu ya, agak pelan-pelan ngomongnya. Wah, sepi ternyata. Asli ini ruang tunggu ter-the best yang pernah saya ketahui sih. Luas, ber-AC, dilengkapi fasilitas charging di sini. Jadi teman-teman bisa ngisi daya gadget atau HP atau laptop seperti itu. Dan di sini juga ada meja kerja. Teman-teman bisa ngerjain sesuatu di sini atau sambil santai-santai. Dan ada kursi, ada, wih keren sih ini. Kok berisik jadinya, maaf ya. Oh, dulunya ini mungkin sebelum ada pandemi, ini ada food corner ya. Jadi ada yang jual makan mungkin di sini. Dan ini luas, bersih banget. Ada beberapa sofa, Pak. Dan di sini ada coworking space ya teman-teman, stasiun Cirebon. Tetapi tutup sih untuk jam segini. Dan kelihatannya untuk yang di sini coworking space-nya itu sudah tidak digunakan, karena waktu saya lihat dari luar itu digunakan untuk tes screening antigen seperti itu. Ini asli keren banget fasilitas di stasiun Cirebon. Ini kita bisa nunggu di sini loh, sofa. Dan ini nggak gerah, ini ruangan seluas ini itu adem. AC-nya kerasa banget teman-teman. Asli keren banget. Dan di sini juga ada papan informasi keberangkatan kereta terdekat. Jadi habis ini yang berangkat adalah kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir. Lalu ada tambahan Solo Gambir. Jadi dari Gambir menuju ke Solo Balapan. Ada Bima dari Surabaya Gubeng ke Gambir. Brawijaya dari Malang menuju ke Gambir. Dan untuk kereta api yang saya naiki masih lama sih.
ya sekitar 1 jam 20 menitan lagi lah. Feel safe banget apabila kita di dalam stasiun ya teman-teman. Aduh, itu tadi saya agak ngerasa nggak nyaman sih sebetulnya. Jadi ya udahlah, daripada ngerasa aneh kayak gitu terus, makanya saya balik ke arah stasiun dan ternyata ada yang jualan bakmi godok yang tempatnya itu agak terang. Terus kayak saya merasa aman di situ. Ya udahlah, saya coba beli makan di situ. Alhamdulillah ada bakmi godok ya, mie rebus ala-ala sinilah. Harganya 13.000, ya cukup worth it sih, dan porsinya juga lumayan. Dan tempatnya itu agak rame kayak gitu. Jadi kayak saya merasa aman di situ. Nah teman-teman, saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini dari Cirebon sampai ke Gambir itu menggunakan tarif khusus dan harganya itu 165.000. Apabila teman-teman tidak menggunakan tarif khusus atau membeli tiket seperti biasa, itu dari Cirebon menuju ke Gambir pada hari ini itu harganya 490.000 teman-teman. Jadi cukup jauh kan perbandingannya. Tetapi saya tekankan lagi, tarif khusus ini hanya ada di beberapa kereta saja dan hanya tersedia di beberapa rute saja. Nah, ini salah satu tips and trick sih teman-teman, apabila teman-teman ingin dari Purwokerto menuju ke Jakarta naik kereta api Argo dan dua-duanya naik kereta api unggulan dengan cara yang murah, bisa seperti yang saya lakukan. Dari Purwokerto menuju ke Cirebon menggunakan tarif khusus Argo Dwi Pangga seharga 65.000, dan dari Cirebon menuju ke Gambir menggunakan tarif khusus kereta api Argo Bromo Anggrek dengan harga 165.000. Jadi totalnya sekitar 230.000. Apabila teman-teman dari Purwokerto langsung ke Jakarta, mungkin naik kereta api Argo Dwi Pangga langsung, itu harganya bisa 370 sampai 390.000 teman-teman. Jadi bedanya ya lumayan lah ya. Jadi bisa save money, bisa untuk beli-beli yang lain kayak gitu. Jadi ini salah satu tips and trick sih. Tetapi dalam tanda kutip, teman-teman jangan mencobanya itu ya waktu satu arah dengan kayak hari Minggu gitu. Itu bakal susah banget dapetinnya. Itu udah habis duluan tiketnya, full trip kayak gitu. Stasiun Cirebon ini merupakan pusat dari daerah operasi 3 Cirebon, dan di kota Cirebon sendiri terdapat 2 stasiun besar, yaitu Stasiun Cirebon Kejaksan dan Stasiun Cirebon Perujakan. Tetapi untuk stasiun yang paling prestisius adalah Stasiun Cirebon Kejaksan ini, karena di sana itu ada depo lokomotif dan di sini juga ada depo kereta teman-teman. Nah di sini untuk jadwal selanjutnya adalah kereta api Argo Bromo Anggrek kedatangan 242, Sembrani tambahan kedatangan 234, tujuannya sama-sama ke Gambir. Tetapi keberangkatan dari Cirebonnya itu lebih duluan kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi kelihatannya kereta api yang saya naiki bakal menyusul kereta api Sembrani tambahan. Ini kereta api Sembrani tambahan kelasnya full eksekutif teman-teman. Tetapi harus mengalah dengan raja kereta yang kelasnya sama-sama full eksekutif juga ditambah kelas luxury, Argo Bromo Anggrek. Sembrani tambahan nggak ada harga dirinya di Argo Bromo Anggrek. Ini kayak saya menjadi penumpang satu-satunya ya untuk saat ini yang menunggu kereta api berangkat dari stasiun Cirebon. Kayak nggak ada penumpang yang lain. Wow. Oke, kereta api Argo Bromo Anggrek dipersiapkan masuk di jalur 2. Yang di jalur 1 merupakan kereta api Sembrani tambahan dan akan disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Kita jalan ke belakang ya, karena saya duduk di eksekutif 8. Sudah ada pengumuman bahwa kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan saya naiki segera masuk di jalur 2 stasiun Cirebon. Mari kita tunggu kereta api Argo Bromo Anggrek masuk di jalur 2.
Oke teman-teman, ini saya sudah berada di dalam kereta api Argo Bromo Anggrek. Fasilitasnya tidak ada yang berbeda dengan kereta api Argo Dwi Pangga yang saya naiki sebelumnya, dan berkesempatan mencoba K1018-113. Sepertinya satu angkatan dan harusnya kenyamanannya juga sama seperti Argo Dwi Pangga ya. Oke, ini persiapan berangkat dari stasiun Cirebon. Iya, masih mas ya? Maskernya belum tadi ya? Hah? Maskernya Belum. Oke teman-teman, ini sudah berangkat dari stasiun Cirebon dan seperti biasa juga mendapatkan tisu basah antiseptik ditambah dengan masker, dan di sini juga mendapatkan selimut. Nah, karena saya udah capek banget ya dan kelihatannya bakal menikmati perjalanan aja naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini, jadi pengen tidur. Tapi sebelumnya saya pengen sahur sih teman-teman. Dan di stasiun Cirebon untuk minimarket Yomart itu bukannya 24 jam teman. Jadi teman-teman bisa beli camilan atau minuman sebelum naik kereta api. Oke, mari kita sahur terlebih dahulu ya. Ternyata untuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ini kurang nyaman ya dibandingkan kereta api Argo Dwi Pangga sebelumnya. Nah, ini lewat di suatu wesel aja gemblodaknya kenceng banget teman-teman, dan suaranya itu keras banget masuk ke dalam kabin kereta kayak gitu ya. Kereta raja super ngebut kayak ginilah kalau jalan ngebut ya teman-teman. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek ini istimewa banget teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kereta api ini merupakan raja kereta api, dan dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Gambir atau arah sebaliknya itu hanya berhenti di stasiun Bojonegoro, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, langsung Gambir. Begitu pula dari Gambir langsung Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, Bojonegoro, dan Surabaya Pasar Turi. Dan waktu tempuh dari Gambir menuju ke Surabaya itu tercepat, tidak ada 9 jam, cuma 8 jam sekian. Keren, asli, istimewa Argo Bromo Anggrek. Baru bangun, udah ganti baju, dan ini persiapan berjalan langsung di stasiun Jatinegara. Jadi dari Cirebon kita tidak berhenti di stasiun Jatinegara teman-teman, langsung ke stasiun Gambir non-stop. Ini saat berjalan langsung di stasiun Jatinegara, lampu di dalam kereta itu dinyalakan. Jadi lampu utamanya udah dinyalakan, jadi terang benderang banget nih teman-teman. Untuk di eksekutif 8 suasananya kosong melompong sih, jadi saya bisa pindah kemana-mana. Dan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri itu dalam sekali perjalanannya membawa 9 kereta eksekutif dan 1 kereta luxury. Luxury-nya menggunakan luxury generasi pertama, konfigurasi seatnya satu-satu teman-teman. Dan untuk kereta api Argo Dwi Pangga sendiri sama, membawa 9 kereta eksekutif dan 1 kereta luxury. Tetapi untuk kereta api Argo Dwi Pangga, luxury yang digunakan itu menggunakan luxury generasi kedua yang konfigurasi seatnya 1-2. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek akan segera tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Gambir. Oke, sampai di stasiun Gambir.
Dan ini mepet dengan kereta api Brawijaya dari Malang tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, ini kereta api Brawijaya lanjut menuju ke stasiun Jakarta Kota. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah sampai di tujuan. Perjalanan dari Purwokerto menuju ke Jakarta yang cukup hemat dengan naik 2 kereta api Argo dengan cara yang murah, Argo Dwi Pangga, lanjut Argo Bromo Anggrek. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.